Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok 1 Rafika Puji Hapsari, yang kedua Rida Zulfana, yang ketiga Zulfa Yudhusna akan menyampaikan materi tentang nasionalisme. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu makna konsep nasionalisme. Yang pertama ada makna konsep nasionalisme. Nasionalisme merupakan kesadaran dan kebanggaan bernegara yang menimbulkan sikap dan perasaan yang lebih mementingkan kehidupan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah, ataupun partai yang diwakili. Nasionalisme juga dapat dipandang sebagai usaha nation building yang berarti mengubah loyalitas masyarakat dari loyalitas yang sempit, yaitu loyalitas terhadap suku, agama, ras, dan sebagainya, menjadi loyalitas yang lebih luas, yaitu bangsa. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai kemampuan mencintai bangsa dan negara. Maka pada intinya, nasionalisme mengarah pada suatu konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Yang selanjutnya ada 6 karakter yang mewakili sikap nasionalisme. Yang pertama ada cinta terhadap tanah air dan bangsa dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kedua ada menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. Yang ketiga, berprestasi mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keempat ada berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kelima, memanfaatkan iptek, menghindari sikap apatis, terbuka pada pembaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Menurut Krano, nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri seseorang, yaitu apakah ia termasuk bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya ada prinsip-prinsip nasionalisme. Menurut Mazkur, prinsip-prinsip nasionalisme ini ada 3, yaitu yang pertama, prinsip kebersamaan, yang kedua, prinsip persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir, prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan ini menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, ada prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip ini menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan. Kemudian yang terakhir ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Untuk selanjutnya yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang yang meliputi unsur kasih dan sayang terhadap tempat kelahiran, serta pengakuan sebagai warga negara yang selalu bersedia berkorban dan mengabdikan diri untuk negaranya. Selanjutnya, cinta tanah air merupakan suatu sikap yang ditujukan untuk negara. Berdirinya negara itu sendiri harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya 1. Adanya rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting demi terbentuknya suatu negara, karena rakyatlah orang yang pertama kali berkehendak untuk membentuk suatu negara. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di wilayah suatu negara. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa yang menjadi warga ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oleh karenanya rakyat meliputi penduduk atau orang asing. Yang kedua yaitu adanya wilayah. Wilayah merupakan kawasan yang dijadikan tempat tinggal oleh rakyat dan menjadi tempat bagi terselenggaranya pemerintahan. Wilayah juga merupakan sebuah unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batasan-batasan teritorial yang jelas. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya suatu negara. Pemerintahan sebagai aparat yang mengatur jalannya roda pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dalam suatu negara. Yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur pengakuan dari
oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya suatu negara. Untuk menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia, maka diperlukan sebuah pengakuan dari negara lain mengenai keberadaan baik negara yang berdiri sendiri maupun negara yang memerdekakan diri dari penjajahan. Karena hal ini termasuk dalam hubungan tata internasional. Selanjutnya, memiliki rasa cinta tanah air merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan, hal tersebut telah ditetapkan sebagai tujuan pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu 1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi, pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. Sekian presentasi materi dari kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.